Hampir 2 bulan corona menjadi pandemi di tanah air. Sejumlah negara sudah melewati masa puncak pandemi. Bahkan Tiongkok sudah membuka lockdown yang dilakukannya selama kurang lebih 4 bulan. Lalu pertanyaannya, kapan puncak pandemi akan terjadi di tanah air dan kapan Indonesia bisa betul-betul bebas corona? Data dan faktanya akan disampaikan Dade Salampesi dalam segmen Fact Check. Silakan, Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, kita bertanya-tanya kapan puncak corona ini akan terjadi di Indonesia sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Sejumlah lembaga maupun institusi di tanah air melakukan penelitian. Kira-kira kapan puncak corona ini terjadi dan kapan lebih tepatnya Indonesia bisa betul-betul bebas corona. Saya melihat sejumlah lembaga dan juga institusi yang melakukan penelitian terkait dengan pertanyaan. Kita bersama ada FP MIPA Institut Teknologi Bandung di Jawa Barat. Ini diungkapkan oleh Kepala FP MIPA ITB Dr. Nuning Nuraini yang melakukan penelitian dengan model logistik recharge curve yang memprediksi bahwa puncak kasus corona akan terjadi pada akhir Maret 2020. Artinya seharusnya sudah lewat. Sementara prediksinya berakhir pada pertengahan April 2020 saat ini dengan total kasus maksimal 8.000 kasus. Dari total maksimal 8.000 kasus masih bisa saja terjadi karena pada data kemarin saja pemerintah mengungkapkan ada 6.575 kasus positif corona di tanah air. Namun untuk prediksi puncak kasus dan juga berakhirnya pandemi sayangnya sudah lewat begitu atau ini sudah tidak tepat. Begitu juga dengan Universitas Indonesia di Depok. Dalam hal ini sejumlah alumni dari Departemen Matematika UI juga melakukan penelitian dengan metodologi yang berbeda yaitu model Siru. Model Siru ini adalah model matematika sederhana dan diprediksikan bahwa puncak kasus akan terjadi ini lebih spesifik dengan menyebutkan tanggal bahwa 16 April 2020 artinya beberapa hari lalu adalah prediksi puncak kasus terjadi menurut Departemen Matematika UI. Dan memang di tanggal ini pada saat itu terjadi perubahan siklus atau kurva di mana untuk pertama kalinya angka kematian lebih rendah dan angka kesembuhan lebih tinggi di pertengahan April 2020 dan diprediksikan oleh Departemen Matematika UI bahwa prediksi berakhirnya pandemi corona akan terjadi pada akhir Mei, artinya akhir bulan depan kurang lebih bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, terjadi sampai awal Juni 2020 dan selanjutnya disebut dengan masa pemulihan dengan prediksi jumlah kasus yang mencapai 17.000 kasus. Sementara sejauh ini kita memiliki 6.575 kasus. Kita lihat lembaga atau institusi lainnya yang juga melakukan penelitian terkait kapan puncak corona ini terjadi. Ada juga Universitas Gadjah Mada yang melakukan penelitian dengan model probabilistik yang berdasarkan pada data nyata. Data ini diambil berdasarkan data 26 Maret 2020 dari pemerintah. Dan hasilnya dari penelitian oleh UGM, prediksi berakhirnya pandemi corona terjadi pada akhir Mei 2020. Ini sama seperti di Departemen Matematika UI tadi yang memprediksi bahwa penyebaran virus corona di tanah air akan berakhir pada akhir Mei 2020 berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri dengan total kasus 6.174. Sayangnya untuk jumlah total kasus Guru Besar Statistika UGM ini dinyatakan salah memprediksi karena per kemarin saja data kita sudah ada 6.575 kasus. Kita berpegang pada data pemerintah yaitu data resmi dari sejumlah peneliti pemerintah sudah mengungkapkan bahwa diprediksikan puncak kasus corona di tanah air akan terjadi antara awal Mei sampai Juni 2020. Ini sedikit berbeda kalau UGM dan UI menyebutkan bahwa akan terjadi pada akhir Mei 2020, maka untuk pemerintah menyebutkan bahwa puncaknya akan terjadi pada awal Mei sampai Juni 2020 dengan kasus mencapai 95.000 orang pemirsa dan itu juga akan masih terus meningkat sayangnya pada Juli 2020 mencapai 106.000 orang. Bayangkan per kemarin saja sudah ada 6.500 lebih pasien positif corona di tanah air dan diperkirakan pada awal Mei sampai Juni akan ada 95.000 orang positif corona di tanah air. Dengan prediksi berakhirnya pandemi pada rentang Juli sampai dengan Agustus 2020 tahun ini teorinya adalah 120 sampai 150 hari pasca penetapan pertama kasus corona ada di Indonesia yaitu pada 2 Maret 2020. Walaupun diprediksikan berakhir antara Mei sampai dengan Juni 2020, namun pemulihan ini bisa terjadi atau bisa dilangsungkan sampai dengan akhir tahun 2020 menurut pemerintah. Lalu kita lihat juga faktor apa yang menyebabkan tingginya penyebaran virus corona di tanah air, negara yang begitu besar dengan pola masyarakat yang terbuka. Kita lihat informasi grafis berikutnya, saya
mengutip data dari juru bicara nasional untuk kasus COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto. Di sini dia mengungkapkan ada dua aspek, yaitu aspek pertama dari internal si virus corona sendiri yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan juga aspek eksternalnya. Kita lihat dari aspek internal karena ternyata dari sejumlah penelitian laboratorium di Asia maupun di Eropa, karakteristik virus corona ini ternyata berubah atau sudah bermutasi, pemirsa. Dan yang kedua, imbas dari perubahan atau mutasi dari virus corona tadi, adanya perubahan pada penyakit. Jika biasanya masa inkubasi cukup terjadi dalam 1 kali 14 hari saja, maka saat ini sudah banyak kasus di mana banyak pasien yang positif di hari ke-20. Artinya masa inkubasi virus corona di dalam tubuh seseorang sudah tidak lagi 2 minggu, tapi bisa lebih. Dan juga banyak kasus positif yang tanpa disertai dengan gejala dan sistem kesehatan yang diakui oleh pemerintah yang masih perlu dikembangkan. Terutama dari sisi deteksi dini penularan sehingga tidak banyak kasus yang terlambat akan terulang lagi. Ini aspek internal. Kita lihat aspek eksternal, kenapa tinggi penyebaran corona di tanah air. Tidak ada fasilitas dan tenaga medis memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini diakui oleh pemerintah. Masih dibukanya akses WNA masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu, walaupun saat ini akses masuk WNA ke dalam negeri sudah ditutup dan juga masih kurangnya kesadaran di masyarakat. Sayangnya dari 270 juta masyarakat Indonesia ini tidak semuanya atau belum semuanya secara relatif taat kepada PSBB, pemirsa. Yang menjadi pertanyaan juga, apabila Indonesia sudah melewati puncak pandemi corona, apakah kasus tersebut bisa meningkat lagi? Kita lihat datanya dari luar negeri, yaitu setidaknya ada 3 negara yang sudah melewati masa puncak corona, yaitu Tiongkok, Italia, dan juga Perancis. Ini adalah data Tiongkok. Kita lihat data Tiongkok, ada timelinenya. Pada saat itu pertama kali kasus corona ini mencuat di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada awal Januari 2020. Lalu pada 12 Februari 2020 ada 14.108 kasus baru. Ini mencapai 51.000 kasus. Dan kita kembali ke timelinenya, pada saat itu di Tiongkok langsung ke tanggal 19 sampai 20 Maret 2020 untuk pertama kalinya di Tiongkok nihil kasus dan angka kematian dinyatakan mulai terlambat. Ini berlangsung selama 2 hari. Itu tadi Tiongkok, dan sekarang kita langsung ke Italia, pemirsa. Pada 12 April 2020, beberapa hari yang lalu ada 431 orang meninggal dunia. Ini angka kematian baru dan dinyatakan angka kematian terendah dalam 3 minggu terakhir di Italia. Karena kita tahu bahwa di Italia adalah negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia yang mencapai 10,5%. Dan sehari sesudahnya di April 13 April 2020, kasus corona sudah mencapai 156.363 dengan total kematian mencapai hampir 20.000 kasus. Dan angka ini merupakan tertinggi ketiga di dunia. Saran dari pemerintah adalah tetap taat, menjaga kebersihan, disiplin masyarakat, mentaati PSBB dengan menjaga jarak fisik, tidak berkerumun, dan tetap berada di rumah agar semua ini bisa kita lewati bersama.